Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibowo dari pemrograman geospasial web acara ketiga. Di sini izinkan saya untuk membahas mengenai skrip yang saya gunakan dalam pembuatan program yang dijalankan pada acara kali ini. Untuk yang pertama, project yang kita buat ini berhubungan dengan JavaScript yang bertujuan untuk mengenalkan JavaScript kepada setiap mahasiswa. Kalau JavaScript itu biasanya digunakan untuk menerapkan logika, perhitungan, dan lain-lain serta penekanan button pada website yang sedang dibuat gitu. Jadi pada bagian awal, pada bagian di dalam body kita menambahkan komponen-komponen H dengan ukuran H4 untuk memvisualisasikan ID berupa hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, dan hasil pembagian. Untuk proyek yang kita buat sendiri, kali ini kita gunakan untuk melakukan logika perhitungan sederhana, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti itu, gitu. Lalu pada bagian bawahnya, kita baru menambahkan komponen dan line script JavaScript. Pada bagian awal, ya seperti biasa, deklarasi variabel yang dibutuhkan, walaupun mungkin ini tidak berhubungan, tapi ini digunakan Pak Ansori sebagai pengenalan aja. Kalau variabel JavaScript itu seperti ini, gitu. Untuk logika dan mekanisme utama dari file ini, kita pertama deklarasikan variabel A dan variabel B untuk diolah perhitungan sederhananya pada line script di bawahnya, yaitu pada penjumlahan kita ada variabel jumlah, yaitu A ditambah B untuk disimpan pada hasil jumlah dengan menggabungkan teks hasil dari bla 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 bla, yang dimana nanti pada bagian website apabila dijalankan akan muncul tampilan hasil dari A atau hasil dari 100 ditambah B, yaitu 321 adalah jumlah gitu. Untuk mekanisme lebih lanjut mungkin bakal saya jelaskan pada saat program dijalankan. Lalu ada konsol log yang di mana di sini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah program sudah berjalan dengan baik dan benar belum. Dan hasil yang muncul di konsol log ini tidak ditampilkan pada website secara langsung, di mana kita menampilkan hasilnya yaitu melalui line script ini. Dokumen.getElementById hasil penjumlahan .inner HTML sama dengan hasil jumlah. Ya, line script ini digunakan untuk memperbarui isi atau mengelola isi yang ada pada line script yang digunakan untuk melakukan visualisasi hasil perhitungannya. Dan hal ini berlaku untuk perhitungan-perhitungan seperti pengurangan, perkalian, pembagian, gitu. Lalu tampilan apabila project dijalankan kurang lebih akan seperti ini. Nah, dalam hal ini kita tidak menggunakan bootstrap dan tampilan mungkin terkesan default, yaitu pertama hasil dari A, yaitu 100 tambah 321 adalah 421 gitu. Lalu konsol log tadi itu muncul pada halaman inspeksi, lalu konsol dengan eh, pada bagian awal kita tadi kan menambahkan variabel-variabel lalu kita visualisasikan menggunakan konsol log. Nah, variabel ini muncul pada konsol log bagian ini gitu. Lalu selanjutnya pada tahap kedua kita digunakan untuk melakukan mekanisme perhitungan yang sama, tapi menggunakan bootstrap gitu, supaya visualisasinya lebih menarik, bagus. Ya, sebenarnya tujuan utamanya mirip-mirip dengan praktikum acara sebelumnya. Pertama, kita mendeklarasikan dulu bootstrapnya, lalu menambahkan header dan footer dalam dan isinya tentunya yang dibungkus dalam card untuk membuat tampilan seperti kotak supaya terlihat rapi dan menarik gitu. Dan di sini kita tambahkan angka input yang dimana pengguna akan melakukan input berupa angka yang nantinya akan dilakukan logika perhitungan tertentu gitu. Lalu ID adalah angka pertama untuk angka pertama yang nantinya akan dipanggil di JavaScript.
Begitu pula untuk angka kedua yang nantinya juga dipanggil di JavaScript gitu. Lalu selanjutnya kita melakukan deklarasi pada setiap button yang digunakan. Yang dimana buttonnya tentu aja ada 4. Karena di sini kita juga menggunakan 4 mekanisme perhitungan yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi gitu. Lalu web dalam hal ini atau dalam Bootstrap button warna dari setiap button bisa kita sesuaikan dengan kodenya. Yang dimana kita menggunakan 4 kode warna. Walaupun warnanya terkesan tidak terlalu berhubungan, tidak seperti langsung blue, red, green, ataupun lainnya. Tapi ini juga sebenarnya relatif mudah untuk dihafal dan diingat apabila kita sudah terbiasa. Untuk warnanya dan kelengkapannya mungkin saya jelaskan apabila program telah dijalankan. Lalu lanjut ke line script 50 sampai 55 digunakan untuk melakukan visualisasi hasil. Yang dimana hasil dari penjumlahan akan kita tampilkan pada bagian ini. Tidak hanya penjumlahan, tetapi tiga logika perhitungan yang lain. Lalu 61 sampai 69 ini untuk menampilkan teks pada bagian tengah, yaitu row center dengan isi adalah nama, NIM, dan kelas saya gitu. Lalu selanjutnya kita tambahkan elemen JavaScript untuk melakukan logika perhitungan seperti yang dilakukan sebelumnya gitu. Untuk tampilan sebenarnya ini logikanya kurang lebih sama seperti tadi. Yang cukup membedakan adalah dalam hal ini nilai input yang diambil pada bagian atas tadi, yaitu angka pertama dan angka kedua, kita umpan dulu jadi float, baru kita jumlahkan dan kita tampilkan pada console log dan get element by ID. Gitu. Untuk tampilan setelah program dijalankan kurang lebih seperti ini. Angka pertama kita bisa atur bebas 2, angka kedua 4. Bila kita jumlahkan 2 tambah 4 6, 2 kurangi 4 negatif 2, 2 dikali 4 8, 2 dibagi 4 0,5 gitu. Lalu mungkin yang tambahan pada bagian ini adalah kita menambahkan beberapa emoticon untuk mempercantik tampilan aja. Yang itu font awesome yang digunakan pada live script ini untuk ditampilkan seperti berikut di bagian judul dari projectnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.